Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pembelajaran kita lanjutkan masih dalam pokok bahasa norma dan keadilan, di mana pembelajaran ini kita fokuskan sub C tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Masihkah kalian ingat tentang pembelajaran yang lalu, nak? Tentang norma-norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita, yaitu norma agama adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesusilaan yang bersumber dari suara hati nurani manusia yang mengarah kepada kebaikan dan kejujuran. Yang ketiga adalah norma kesopanan, adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah norma hukum, yaitu aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan berjalan beriringan apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berada di tengah masyarakat. Sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah dipastikan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota masyarakat tanpa kecuali. Yang akan menjadi pertanyaan adalah
Apa yang terjadi jika norma dan aturan tersebut tidak ada di lingkungan masyarakat kita? Menumbuh kembangkan sikap
adalah mengantri. Ini adalah contohnya budaya tertib mengantri sesuai dengan urutan. Yang selanjutnya adalah budaya bersih. Yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih. Tindakan kotor. Sebagai contoh, tidak mencontek pada saat ujian berlangsung. Nah, ini adalah contohnya ya. Ingat, jujur itu hebat loh. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma atau aturan yang berlaku. Penyebabnya dikarenakan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap norma atau aturan dalam sehari-hari masih sangat rendah. Dan harus diingat, anak-anakku semuanya, sikap patuh akan tumbuh dengan sendirinya apabila sudah menjadi kesadaran bagi kita selaku warga negara yang baik. Ada beberapa faktor penyebabnya terhadap kesadaran dan kepatuhan pada norma pada masyarakat, yaitu faktor eksternal dan internal, atau yang disebut juga dengan faktor pribadi, faktor internalnya, dan lingkungan faktor eksternalnya. Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama adalah faktor pribadi. Hal ini umumnya berkaitan dengan sifat atau karakter pada diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat pada aturan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak atau karakter patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang memberikan dampak negatif. Baik anak-anakku semuanya, penerapan kesadaran dan taat pada norma atau aturan dapat kita bisa lakukan dalam 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah,
Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah lingkungan negara. Baik, Bapak akan jelaskan keempat ruang lingkup tersebut satu persatu. Tentang ruang lingkup norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ruang lingkup keluarga. Untuk menumbuh kembangkan perilaku taat dalam aturan agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota harus mematuhi norma atau aturan yang diberlakukan oleh keluarga. Sebagai contoh, yang pertama adalah hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, contohnya adalah membantu orang tua dalam tugas-tugas di rumah. Yang ketiga, contohnya adalah melaksanakan kegiatan ibadah bersama. Selanjutnya, yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Sikap disiplin, sikap taat perlu dikembangkan dalam kehidupan kita di sekolah. Karena proses pendidikan di sekolah memerlukan ketertiban dan kedisiplinan dari semua pihak, baik dari guru maupun peserta didik. Sebagai contoh, patuh pada tata tertib sekolah. Yang kedua adalah melaksanakan semua tugas-tugas sekolah dengan baik. Yang selanjutnya
Contohnya adalah hormat dan patuh pada guru. Dan yang ketiga contohnya adalah saling tolong-menolong. Yang keempat adalah di lingkungan negara. Di mana peraturan hukum yang baik hendaknya dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran serta penegakan hukum yang baik dan adil. Sebagai contoh, sebagai warga negara, membayar pajak tepat pada waktunya, yang selanjutnya contohnya adalah menjaga nama baik negara kita. Yang ketiga adalah mematuhi hukum yang berlaku. Baik anak-anakku semuanya,
kesimpulan materi pembelajaran pada bab norma dan keadilan pertemuan ketiga ini di sub pokok bahasan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari antara lain suatu norma atau aturan dalam masyarakat dapat terbentuk nyata namun perlu adanya proses sosialisasi sehingga dapat diimplementasikan dalam masyarakat tersebut. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, aturan tersebut harus diketahui oleh semua kalangan masyarakat atau dipublikasikan, baik melalui media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi lainnya. Yang kedua, aturan tersebut harus dapat diakui oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki aturan tersebut dan terikat dalam aturan yang dipahami oleh kalangan masyarakat, baik tujuan hingga manfaatnya dari aturan tersebut. Yang ketiga adalah jika masyarakat sudah merasa memiliki dan terikat serta memahami maksud tujuan aturan tersebut hingga manfaatnya, pasti akan menghargai aturan tersebut dan mentaati aturan di kalangan masyarakat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah memperhatikan materi kali ini. Tetap semangat dalam belajar.